Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan kita boleh berjumpa hari Kamis 13 Januari 2022. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu kita satukan hati memohon pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengangkat pujian dan syukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa kami alami. Terima kasih hari baru anugerah-Mu. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami, agar kami membaca dengan baik dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 3 dimulai dari ayat yang ke-19. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing, domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Dipanggil untuk dipulihkan, ditambahi, dikuaana, dilendokan. Perenungan firman Tuhan hari ini. Kesetiaan merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, seorang pegawai harus setia kepada atasannya, seorang istri harus setia kepada suaminya, begitupun sebaliknya. Sebab apa yang tidak dilandasi dengan kesetiaan akan membawa kepada kehancuran. Allah mengambil gambaran seorang istri yang tidak setia sebagai gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan telah memberikan kepada mereka negeri yang indah, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan Allah berharap mereka akan tetap mengikutinya dan terus memanggil Dia sebagai Bapa, serta tidak akan berbalik dari mengikutinya. Tetapi mereka tidak setia kepada Allah. Mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Allah mereka. Tetapi walaupun bangsa pilihannya itu telah murtad dari hadapannya, Ia tetap setia dan memanggil mereka untuk kembali, bahkan berjanji akan menyembuhkan mereka dari ketidakpastian, akan menyembuhkan mereka dari ketidaksetiaan mereka.
Dan akhirnya mereka kembali datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa hanya pada Tuhan ada keselamatan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sering mengikuti jejak umat Israel yang sering tidak setia kepada Tuhan? Ini pertanyaan besar bagi Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anakku sekalian. Perikop kali ini mengajak kita untuk kembali menghayati bahwa sekalipun kita sering jatuh ke dalam kesalahan yang sama, tetapi kasih-Nya tidak berkesudahan memanggil dan mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah dengan berbenah untuk tidak lagi meninggalkan Tuhan yang terus mengasihi kita. Janganlah kita membiarkan keinginan hati kita yang jahat untuk selalu mengulang-ulang kesalahan kita di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, kami sebagai umat yang dipanggil untuk dipulihkan. Terima kasih firman-Mu menyapa kami pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan terangi kami untuk terus diutus menjadi pelaku firman Tuhan. Pagi ini mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga Jemaat Rama. Berkati dalam rumah tangga masing-masing. Sebagai ayah, ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Tuhan pegang tangan kami, pegang kendali kehidupan, agar kami senantiasa dikuatkan ditopang, melayani Tuhan dan sesama. Mohon berkat Tuhan untuk semua jemaat dalam pekerjaan tanggung jawab masing-masing. Baik orang tua kami yang lanjut usia, yang masih terus diberikan kesempatan berkarya melayani, jaminkan kuat yang sehat. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi dalam karya pelayanan mereka dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Kami mohon anak-anak jemaat-Mu dalam tumbuh kembang pendidikan mereka, sayangi dan kasihani Tuhan. Berikan kesabaran kepada orang tua, opa, oma dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh majelis gereja dan semua pegawai gereja, Tuhan berkati di dalam mengangkat pelayanan. Secara khusus saat ini, laporan dari majelis gereja untuk terus dipersiapkan, laporan pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan. Mohon berkat-Mu agar seluruh komisi mempersiapkan dengan baik. Organisasi intragerejawi Tuhan berkati dalam seluruh program kerja. Saat ini kami mohon berkat-Mu bagi seluruh warga jemaat dimanapun berada saat ini, dalam mensyukuri pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan seluruh berkat-berkat yang dialami. Pegang tangan jemaat-Mu untuk terus bersyukur atas kekuatan, keteguhan iman, jaminan kesehatan. Bagi yang saat ini sedang dalam perawatan, baik sementara dalam perawatan di rumah sakit, anak Aron Rama Buat Tasik, Tuhan berkati anak Geo, anak dari Bapak Harjuna, kelompok 7 yang saat ini sementara dalam perawatan, Alfa Rendra, orang tua kami, Bapak Agustinus Ari Parangan, mertua dari Bapak Wendy Tiku Padang, yang sementara mempersiapkan diri menjalani operasi di Rumah Sakit Wahidin. Tuhan kuatkan, teguhkan orang tua terkasih, didampingi oleh seluruh keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Aprianto Pali, adik dari Bapak Pendeta Agustinus Pali yang saat ini sedang berjuang di ruang ICU Rumah Sakit Akademis. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan, teguhkan imannya berjuang melawan sakit penyakit. Kami berdoa bersama untuk semua yang dalam perawatan, baik dirawat di rumah pun di rumah sakit. Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena,
Saudara Novani Matu persiapan untuk kemoterapi, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetodi, Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Martin Bale, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yusuf Siranga, Heni Bungin, Bapak Reni atau Bapak Paiman, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Felicia Lakbi, Nyonya D. Palayukan, Saudara Naftali Minna, Ibu Matilda Timisela, Nyonya Margareta Sara, Bapak Eli Roy Kapo, Ibu Ludia Pareallo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudara Liliani, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Yohana Pasolang, Nyonya Yohanis Pasolang, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande, Bapak Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Sainudin, Nyonya CH Dingen, Bapak Julius Dingen. Pun kami bersama-sama berdoa bagi cucu kekasih Alvarendra dan semua yang tidak sempat kami sebutkan. Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Bapa di sorga pun saudara kami dalam masa duka, Tuhan memanggil dengan kasih nenek dari Nyonya Herlina Rama meninggal di Kalimantan dan proses pemberangkatan ke Tanah Toraja. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Magdalena Palumpun. Beberapa waktu yang lalu orang tua terkasih Bapak Mika Minggu dimakamkan dan Tuhan kembali memanggil adik kekasih yaitu Bapak Yonatan Sonda meninggal 12 Januari di Mamasa. Kuatkan pegang teguh seluruh keluarga dalam menghadapi duka yang beruntun. Tuhanlah yang menguatkan, menghibur istri dan seluruh keluarga besar. Bapa di sorga, kami terus memohonkan pimpinan-Mu, berkat-Mu bagi pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu di Jemaat Ramah. Semua topangan doa dan dana dari jemaat, tukang yang Tuhan pakai, dan semua yang memberi diri, biarlah kasih dan berkat Tuhan pun nyata. Seluruh kehidupan kami serahkan Tuhan yang memegang kendali, memimpin dan menyertai. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.